warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha cemilan Cheesy Ball SNNRR dengan beranggotakan Dengan saya Saryama Brampu dengan NIM 2303083. Dengan saya Neila Ade Musdalifah dengan NIM 2303084. Dengan saya Nurta Syarifati Debalu dengan NIM 230301091. dengan saya Rania Hana Ilma dengan NIM 230301114. Dengan saya Rami Dongoran dengan NIM 230301065. Kami akan mempresentasikan bisnis plan dari usaha kami. Terima kasih. Pertama kali yang akan kami jelaskan yaitu ringkasan eksekutif dari usaha kami, yaitu Cheesy Ball SNNRR adalah usaha makanan ringan atau cemilan, di mana produk utama kami ini adalah potato cheese balls, yaitu bola-bola kentang isi keju yang renyah di luar dan lembut di dalam. Nilai penjualan per bulan saat ini adalah mencapai 640.000. Potensi pasar makanan ringan yang terus meningkat, khususnya di kalangan anak muda dan pelajar, menjadi peluang besar bagi pengembangan usaha kami. Kami juga melihat tren makanan instan dan frozen yang dapat memperluas pasar hingga luar fakultas. Rencana pengembangan usaha kami yaitu menambah varian rasa, meningkatkan pemasaran melalui media sosial, dan mengikuti event kuliner di berbagai acara fakultas. Proyeksi target nilai penjualan kami targetkan mencapai 2.500.000 per bulan dalam waktu 2 bulan akhir. Kebutuhan dana yaitu 269.000 dengan rincian penggunaan dana bahan baku 242.000 dan bahan pembantunya 27.000. Jangka pengembalian dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya kami akan memaparkan visi dan misi dari usaha kami yaitu Cheesy Ball SNNRR yang merupakan sebagai potensi pengembangan usaha kami. Visi kami yaitu menjadikan brand camilan Cheesy Ball SNNRR yang menghadirkan kenikmatan, kebahagiaan, dan kualitas dalam setiap gigitan, serta menjadi pilihan utama bagi pecinta camilan berkualitas dan lezat di kampus Universitas Sumatera Utara. Misi kami ada 5. Yang pertama, menyajikan camilan yang berkualitas premium. Yang kedua, membuat camilan yang menimbulkan kebahagiaan di setiap gigitan. Yang ketiga, menciptakan rasa lezat yang menimbulkan kenikmatan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan pelanggan. Dan yang terakhir, menjadikan tren camilan favorit di kampus Universitas Sumatera Utara. Kemudian latar belakang dari perusahaan kami yaitu Cheesy Ball SNNRR. Untuk data perusahaannya dengan nama perusahaan yaitu Cheesy Ball SNNRR, bidang usaha makanan cemilan, jenis produk atau jasa produk, alamat perusahaan yaitu di Jalan Jamin Ginting, Gang Purba, nomor teleponnya 082267381868. Untuk alamat emailnya yaitu snnrrpotatoballs@gmail.com. Mulai berdiri usaha kami ini pada tahun 2025. Kami memiliki biodata pengurus. Kami terdiri dari 5 orang pengurus dalam usaha kami. Yang pertama yaitu Nurintan Syarifah Sidabalo sebagai ketua pelaksana kegiatan. Dan berikut saya paparkan biodata dari ketua kami. Selanjutnya anggota yang pertama yaitu Romi Dongoran, jabatan sebagai anggota. Selanjutnya anggota kedua yaitu Saryama Brampu. Anggota ketiga yaitu Naila Ade Musdalifah. Dan anggota terakhir yaitu Rania Hana Ilma. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Produk jasa yang dihasilkan yaitu barang dan atau jasa 1. Cheesy Ball original, keunggulannya itu terbuat dari kentang pilihan dengan keju mozzarella lumer di dalamnya, teksturnya di luar dan lembut di dalam. Cocok sebagai cemilan segala usia. Manfaat untuk pelanggan, cemilan lezat dan menyenangkan, cocok untuk menemani waktu santai belajar atau bekerja. Bagian terpenting, kombinasi rasa gurih kentang dan keju mozzarella
Selanjutnya, barang atau jasa 2. Keji bol pedas. Keunggulan, rasa pedas yang menggugah selera, cocok bagi pecinta makanan pedas. Manfaat untuk pelanggan, memberikan variasi rasa bagi konsumen yang menyukai cemilan pedas. Bagian terpenting, bumbu pedas yang meresap sempurna pada bola kentang keju. Selanjutnya, gambaran karakteristik pembeli atau pengguna. 1. Target pasar, mahasiswa FPUSU dan sekitarnya. Geografi, masyarakat di sekitar Medan Baru. Demografi, usia 10-25 tahun, pelajar, mahasiswa, pekerja, kantoran. Kelas sosial, menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Preferensi, menyukai cemilan, praktis, enak, dan kekinian. Selanjutnya yaitu promosi yang sudah dilakukan, yaitu promosi melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Penawaran promosi khusus pada pembukaan usaha. Yang ketiga, personal selling kepada teman dan keluarga. Selanjutnya, volume penjualan per bulan. Jenis produk, cesibol original dan cesibol pedas. Jumlah 20, harga satuan 8.000, total nilai 160. Total nilai 160 dan total keseluruhannya yaitu 40 dan total nilainya 320. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, yaitu pengembangan produk, kegiatan inovasi rasa, misalnya pedas, variasi ukuran kemasan menarik, tujuannya menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Selanjutnya, pengembangan wilayah pemasaran. Kegiatan penjualan online melalui media sosial. Tujuan memperluas jangkauan pasaran dan meningkatkan penjualan. Kegiatan promosi. Kegiatan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Promosi beli 2 gratis 1. Tujuan meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan untuk mencoba produk. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Kegiatan menetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi dan barang pesaing. Tujuan menarik pelanggan dan mencapai keuntungan yang optimal. Selanjutnya, analisis pesaing. 1. Keunggulannya, rasa yang sudah dikenal luas, lokasi di strategi, harga lebih murah, variasi rasa yang unik. Kelemahan, kurang inovasi rasa, harga relatif lebih mahal, kualitas produk kurang konsisten, dan kemasan kurang menarik. Distribusi, wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan. Wilayah pemasaran, lokal 90%, regional 10%. Jalur distribusi yaitu individu. Rencana lokasi, yaitu dekat kampus, target pasar mahasiswa, dan penjualan secara online. Selanjutnya, analisis produksi, proses produksi. Skema proses produksi. 1. Membersihkan kentang dan timbang sesuai resep. Kedua, rebus kentang hingga matang, lalu haluskan. Ketiga, campurkan kentang halus dengan keju parut, bumbu, dan tepung. Keempat, bentuk adonan menjadi bola-bola kecil. Kelima, gulingkan bola-bola ke dalam tepung roti. Keenam, goreng hingga kuning keemasan. Ketujuh, tiriskan dan kemas. Keunggulan proses yang dimiliki, pertama, proses sederhana dan cepat. Kedua, bahan baku mudah didapatkan. Ketiga, dapat divariasi dengan berbagai rasa keju. Bahan baku, kentang, kebutuhan rata-rata per bulan 8 kilo, harga satuan 12.000, total harga 96.000, sumber pembeliannya yaitu di pajak sore. Kedua, keju cheddar, kebutuhan rata-rata per bulan 4 pieces, harga satuan 10.000, total harga 40.000, sumber belinya pajak sore. Minyak goreng, ketiga minyak goreng, kebutuhan rata-rata per bulan 2 liter, harga satuan 19.000, total harga 38.000, sumber belinya di pajak sore. Keempat, tepung roti. Kebutuhan rata-rata per bulan 2 kilo, harga satuan 7.000, harga total 14.000, sumber belinya di pajak sore.
Kelima, tepung maizena. Kebutuhan rata-rata 2 pieces, harga satuan 8.000, total harga 16.000, sumber belinya di pajak sore. Keenam, telur. Kebutuhan ratanya 10 butir, harga satuannya 2.500, total harga 25.000, sumber belinya pajak sore. Bumbu dari bahan baku yaitu garam, bubuk, bawang putih, bubuk, ketumbar. Kebutuhan ratanya garam yaitu 1 pieces, bubuk 2 pieces, dan bubuk bawang putih 2 pieces, bubuk ketumbar 2 pieces dengan harga garam 3.000, bubuk 2.500 dan juga bubuk ketumbar 2.500. Totalnya total dari garam 3.000, total dari bubuk bawang putih 5.000 dan total dari bubuk ketumbar itu 5.000. Dan sumber pembeliannya di pajak sore. Bahan penolong. Pertama itu kemasan plastik, kebutuhan rata-rata per bulan yaitu 100 pieces. Harga satuannya 8.000, total harganya 8.000. Sumber belinya itu di toko kemasan. Kedua, saus sambal. Kebutuhan rata-rata per bulan 2 pack. Harga satuan 7.000, total harga 14.000. Sumber belinya di Metro. Ketiga, staples dan anak staples. Kebutuhan rata-rata per bulan 1 pieces, satuan harga 5.000, total harga 5.000. Sumber belinya di toko buku. Kapasitas produksi. Fasilitas dan mesin produksi yang direncanakan. Fasilitas dan mesin produksi. Pertama itu kompor gas, jumlahnya 1, total nilainya 300.000. Dan kedua wajan, jumlahnya 1, total nilainya 100.000. Ketiga, baskom, jumlahnya 3 dengan total 35.000. Keempat, penghalus kentang, total jumlahnya 1, total nilainya 15.000. Spatula, jumlahnya 1, totalnya 15.000. Timbangan digital, jumlahnya 1, totalnya 50.000.
Selanjutnya yaitu rencana kerja dari bulan 1 sampai 12 dari usaha kami, Cheesy Ball SNMRR, yaitu yang pertama perencanaan dari pasar itu kami lakukan 2 bulan, yaitu pada bulan 1 dan 2. Kemudian pengembangan produk itu bulan 2 dan 3. Pengurusan legalitas usaha itu pada bulan 2, 3, dan bulan 4. Pembuatan branding dan desain itu pada bulan 3 dan 4. Produksi awal itu kami lakukan pada bulan ke-4 dan 5. Promosi dan pemasaran itu kami lakukan mulai dari bulan 5 sampai bulan 12. Kemudian distribusi produk juga kami lakukan dari bulan 5 sampai bulan 12. Dan yang terakhir evaluasi dan pengembangan lanjutan itu kami lakukan pada bulan 6, 9, dan bulan terakhir yaitu 12. Kemudian bab 8 yaitu analisis keuangan, di mana biaya investasi awal kami menggunakan item berupa kompor gas dengan tabung 3 kilogram merupakan milik pribadi dengan volumenya 1 set, harganya 250.000 sehingga total biayanya 250.000. Kemudian wajan dengan sutil merupakan milik pribadi dengan volume 1 set, harganya 50.000 sehingga total biayanya 50.000. Kemudian baskom dengan saringan dengan volumenya 1 set dengan harganya 30.000, total biayanya 30.000. Dan yang terakhir yaitu timbangan digital juga merupakan milik pribadi dengan volumenya 1 unit, harganya 50.000 sehingga total biayanya 50.000. Sehingga total keseluruhan yang didapatkan yaitu 380.000. Kemudian yaitu laporan keuangan, yaitu laporan arus kas dari usaha kami, yaitu Cheesy Balls SNNRR tahun 2025, yaitu kami mendapatkan poin pertama yaitu penerimaan, yang dimana kami mendapatkan penerimaan penjualan dari 2 varian. Yang pertama penerimaan penjualan Cheesy Ball original, itu kami mendapatkan dari penjualan 80 dikali 8.000 sehingga bulan pertama kami mendapatkan 640.000. Dengan penerimaan penjualan kedua yaitu Cheesy Ball pedas, kami juga menjual 80 dikali 8.000 sehingga untuk bulan pertama kami mendapatkan 640.000. Sehingga subtotal penerimaannya dari kedua varian tadi didapatkan 1.280.000. Begitu juga di bulan-bulan berikutnya kami menjual 80 dikali 8.000 konsisten hingga bulan 12. Sehingga subtotal penerimaannya dalam bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu masing-masing bulannya 1.280.000. Kemudian untuk pengeluaran, kami mengeluarkan yang pertama untuk pembelian bahan baku, di mana bulan pertama kami mengeluarkan 242.000, kemudian pembelian bahan penolong pada bulan pertama mengeluarkan 27.000, dan pengeluaran pembelian alat tulis kantor yaitu 5.000. Sehingga ditotalkan dalam bulan pertama kami mendapatkan subtotal pengeluaran mencapai 274.000. Begitu juga kami konsisten pengeluarannya dari bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 selalu sama, yaitu pembelian bahan baku 242.000, pembelian bahan penolongnya 27.000, dan pembelian alat tulis kantornya 5.000, sehingga setiap bulannya kami mengeluarkan subtotal pengeluaran yaitu 274.000. Sehingga didapatkanlah selisih kas pada bulan pertama yaitu 1.006.000, pada bulan 2 1.006.000, dan hingga bulan ke-12 1.006.000 per bulannya. Kemudian saldo kas awal untuk bulan pertama itu 0 rupiah, kemudian bulan kedua kami mendapatkan 1.006.000, bulan ketiga 2.012.000, bulan 4 3.018.000, bulan 5 4.024.000, kemudian bulan 6 5.050.000, bulan 7 6.056.000, bulan 8 7.042.000, bulan 9 8.048.000, bulan 10 9.054.000, bulan 11 10.060.000, dan terakhir pada bulan 12 kami mendapatkan saldo kas awal 11.066.000. Kemudian saldo kas akhir yaitu pada bulan 1 1.006.000, bulan 2 2.012.000, bulan 3 3.018.000, bulan 4 4.024.000, bulan 5 5.000
30.000, bulan 6.036.000, bulan 7 7.042.000, bulan 8 8.048.000, bulan 9 9.054.000, bulan 10 10.060.000, bulan 11 11.066.000, dan bulan 12 12.072.000. Kemudian laporan laba rugi dari usaha kami itu hasil penjualannya. Untuk penjualan cheesy ball original didapatkan 7.680.000, itu total dari bulan pertama hingga bulan 12. Didapatkan dari 640.000 dikali 12. Kemudian penjualan cheesy ball pedas juga mencapai 7.680.000. Sehingga subtotal hasil penjualannya dalam dua varian, yaitu 15.360.000. Yang kedua yaitu biaya produksi atau variabel. Bahan baku kami dalam 12 bulan itu mencapai 2.904.000. Bahan pembantunya mencapai 324.000. Kemudian upah buruh produksinya 0 karena tidak ada, transportnya 0, dan biaya lain-lain 0. Sehingga subtotal biaya produksi kami yaitu 3.228.000. Kemudian biaya tetap yaitu gaji pimpinan 0 rupiah, gaji staf administrasi dan umum 0 rupiah, biaya pemeliharaan 0 rupiah, penyusutan 0 rupiah, sehingga subtotal biaya tetapnya 0 rupiah. Kemudian biaya administrasi untuk biaya pemasaran tidak ada ya, 0 rupiah. Dan di sini di biaya administrasi ini kami hanya mengeluarkan biaya pada alat tulis kantor karena itu saja yang diperlukan, yaitu untuk 12 bulannya mencapai 60.000 rupiah karena setiap per bulannya kami mengeluarkan 5.000 sehingga dikali 12 dapatkanlah 60.000 rupiah. Kemudian dapatlah subtotal biaya administrasinya yaitu 60.000. Kemudian total biaya di mana itu tambahan dari biaya produksi ditambah biaya tetap dan biaya administrasi didapatkan 3.288.000. Kemudian laba sebelum pajak yaitu pengurangan dari hasil penjualan dikurang dari total biaya sehingga didapatkan 12.072.000. Pajak tidak ada, 0 rupiah. Dan yang terakhir laba bersihnya merupakan perkurangan dari laba sebelum pajak dikurang pajak, yaitu sehingga didapatkan 12.072.000. Untuk neraca dari usaha kami itu ada aktiva. Yang pertama aktiva lancar dengan kas 12.072.000, piutang tidak ada. Untuk persediaan ada bahan baku 242.000, bahan pembantu 27.000, barang jadi tidak ada. Sehingga jumlah seluruh aktivitas lancar atau aktiva lancar adalah 12.341.000. Kemudian aktiva tetap itu kami sama sekali tidak ada, menggunakan tanah tidak ada, bangunan tidak ada, peralatan tidak ada, perusahaan tidak ada, lain-lain tidak ada, sehingga jumlah aktiva tetapnya 12.341.000. Kemudian hutang jangka pendek itu hutang dagang tidak ada, hutang jatuh tempo tidak ada, lain-lain tidak ada. Kemudian pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang tidak ada, lain-lain tidak ada, sehingga jumlah pinjaman jangka panjang tidak ada. Dan yang terakhir modal, yaitu modal di sektor itu ada 12.341.000, di mana laba ditahan kami tidak ada, jumlah modalnya sehingga 12.341.000, sehingga jumlah pasifa dari keseluruhan tadi hutang jangka pendek ditambah pinjaman jangka pendek ditambah modal didapatkanlah 12.341.000. Kemudian rencana kebutuhan pinjaman, total nilai kebutuhan pinjaman atau modal itu 5 juta, total nilai kebutuhan modal investasi 3 juta, total nilai kebutuhan modal kerja 2 juta, kemudian rencana pengembalian dana pinjaman, jangka waktu pengembalian kami rencanakan 1 tahun, masa tenggang pembayaran itu tahun 2026. Kemudian anggunan yang dimiliki, jenis anggunannya itu laptop pribadi milik anggota tim. Kemudian spesifikasi dan keterangan lain-lain itu yaitu merek laptop pribadi masing-masing anggota tim, yaitu laptop Asus,
416, RAM-nya 8 GB, SSD-nya 512 GB dengan kondisi baik. Kemudian aspek legalitas milik pribadi disertai nota pembelian, nilai agunannya 4 juta, estimasi pasar saat ini. Selanjutnya yaitu bab 9, analisis dampak dan risiko dari usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu memberi cemilan terjangkau buat mahasiswa kampus. Kemudian berkontribusi ke ekonomi lokal, yaitu belanja bahan. Kemudian dampak terhadap lingkungan, sampah plastik kemasan, analisis risiko usaha, harga bahan baku naik, penurunan minat beli atau sepi, PO, gangguan operasional seperti gas habis ataupun hujan. Kemudian antisipasi risiko usaha itu beli bahan secara grosir jika sudah stabil, rutin survei minat pasar, dan bikin varian yang baru. Dan yang terakhir, sediakan stok cadangan bahan. Yang selanjutnya itu lampiran SWOT, analisis. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Di tabel ini, Cheesy Balls SNNRR memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi pondasi utama usaha ini. Produk kami menawarkan camilan yang unik dan fresh berupa bola kentang isi keju mozzarella yang renyah di luar dan lumer di dalam. Cita rasa yang sangat digemari oleh mahasiswa dan anak muda. Dengan harga jual 8.000 per porsi, produk ini sangat terjangkau dan kompetitif di pasar camilan kampus. Selain itu, tim pelaksana terdiri dari 5 mahasiswa aktif yang saling melengkapi dalam hal produksi, promosi, dan manajemen keuangan. Kegiatan produksi dilakukan di tempat tinggal anggota tim, sehingga lebih fleksibel, hemat biaya, dan tidak membutuhkan sewa tempat. Pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dengan pendekatan personal melalui jaringan teman-teman sejurusan dan satu kampus yang terbukti efektif dalam menjaring pembeli awal dan membangun loyalitas konsumen. Yang selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Meski memiliki banyak kelebihan, usaha ini juga dihadapkan pada beberapa kelemahan yang perlu segera dibenahi. Pertama, variasi rasa dan desain produk masih terbatas. Saat ini kami hanya menyediakan 2 varian rasa, original dan pedas, dan 1 jenis kemasan plastik polos tanpa branding atau label usaha. Hal ini membuat produk kami belum memiliki identitas visual yang kuat di mata konsumen. Yang kedua, proses produksi masih dilakukan secara manual tanpa standar operasional prosedur atau SOP yang baku, sehingga mutu produk terkadang tidak konsisten, terutama dalam hal rasa dan ukuran. Sistem manajemen keuangan dan administrasi usaha juga masih sederhana, hanya dicatat melalui aplikasi catatan dan di HP dan diskusi grup WhatsApp. Belum adanya pembagian tugas yang rigid membuat beberapa proses berjalan spontan yang beresiko jika pesanan meningkat. Selain itu, distribusi kadang terkendala waktu karena harus disesuaikan dengan jadwal kuliah anggota tim. Yang selanjutnya itu opportunity atau peluang. Usaha ini memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan, terutama karena tren makanan ringan kekinian terus berkembang di kalangan mahasiswa. Lokasi usaha yang berada dekat dengan kampus memberi keuntungan strategis dalam menjangkau target pasar utama. Potensi permintaan sangat tinggi, khususnya dari mahasiswa yang menginginkan camilan praktis, murah, dan lezat. Selain itu, pemanfaatan media sosial memungkinkan pemasaran dilakukan secara luas tanpa biaya besar. Dan tren food content seperti video keju lumer dapat menarik perhatian konsumen baru. Kami juga memiliki kesempatan untuk mengikuti event-event kuliner, bazar kampus, atau membuka stand temporer yang dapat memperluas jangkauan pasar. Ketersediaan bahan baku yang mudah ditemukan di pasar lokal juga menjadi faktor pendukung yang menjaga kontinuitas produksi dengan harga yang stabil. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh Cheesy Balls SNNRR cukup beragam, terutama dari aspek persaingan dan ketidakpastian eksternal. Di sekitar kampus sudah mulai bermunculan usaha cemilan sejenis dengan konsep dan harga yang kompetitif. Beberapa pesaing bahkan memiliki kemasan dan branding yang lebih menarik, serta sistem operasional yang lebih rapi. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku seperti kentang dan keju bisa berdampak langsung terhadap biaya produksi, yang kemudian mempengaruhi margin keuntungan. Terakhir, kesibukan akademik tim berpotensi mengganggu kelancaran produksi dan pengiriman, terutama saat masa ujian atau jadwal kuliah yang padat. Ini bisa berdampak pada keterlambatan pemesanan dan penurunan kepercayaan konsumen jika tidak diantisipasi dengan baik.
Dalam rangka mendukung operasional awal usaha, kami mengajukan permohonan bantuan dana sebesar 519.200. Total kebutuhan modal usaha kami adalah sebesar 649.000 yang mencakup pengadaan bahan baku, bahan pembantu, serta kebutuhan penunjang seperti alat tulis. Dari jumlah tersebut, tim telah melakukan penyertaan dana pribadi sebesar 129.800. Bantuan dana ini akan digunakan secara efisien untuk mendukung proses produksi dan pengembangan usaha agar dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi ekonomi bagi mahasiswa pelaku usaha. Produk utama kami adalah potato cheese balls dengan 2 varian, yaitu original dan pedas, yang dikemas secara praktis dan higienis. Berikut adalah foto produk kami. Lokasi usaha berpusat di kos salah satu anggota tim yang berada dekat dengan lingkungan kampus USU, sehingga memudahkan dalam proses produksi, distribusi, serta pelayanan terhadap konsumen yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Sekian presentasi proposal dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.